Di caption mengaku sangat senang dan bahagia. Potret tersebut memperlihatkan keduanya yang tampak sangat menikmati penampilan bersama, menunjukkan kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka. Pemirsa silet RCTI, awan duka kembali memayungi dunia hiburan tanah air. Penyanyi senior dan multitalenta Emilia Contessa, ibunda dari Denada Elizabeth Tambunan, berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada hari Senin 27 Januari 2025 kemarin di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut penuturan keluarga, almarhumah mengalami gagal jantung dan sempat menjalani perawatan intensif akibat diabetes. Namun kondisinya terus menurun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di usia 67 tahun. Kesedihan begitu mendalam pun terpancar dari keluarga dan kerabat yang hadir di rumah duka kemarin di Banyuwangi, Jawa Timur. Termasuk Denada yang langsung pulang dari Jakarta setelah mendapatkan kabar duka tersebut. Maka inilah suasana rumah duka meninggalnya Emilia Contessa di Banyuwangi, Jawa Timur. Jam 7 pagi sudah dirujuk ke RSUD Lambangan. Keluh kesahnya itu ada terasa sakit itu kemarin malamnya, tapi baru masuk tadi pagi. Memang sudah ditangani oleh tim dokter, suster dan lain sebagainya. Namun dari waktu-waktu staminanya itu terus menurun, sampai pukul 18 itu Wemil sedang. Ngobrol terakhir pas sesaat sebelum berpulang. Ya itu dalam keadaan udah sakit ya, jadi udah mulai nyesek. Jenazah Emilia Contessa dikebumikan di pemakaman dekat kantor pemerintahan Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa 28 Januari 2025 kemarin dekat makam orang tuanya. Prosesi pun berlangsung dengan suasana haru. Para keluarga dan kerabat tampak tak bisa menyembunyikan perasaan sedih atas kepergian almarhumah, termasuk dua anaknya, yakni Muhammad dan Kaisar. Ketika sang ibunda dimakamkan, Denada diketahui tetap berada di mobil dan tak mau keluar menyaksikan pemakaman. Ia baru turun dari mobil dan datang mendekat setelah proses pemakaman selesai. Meski begitu, sebelumnya Denada sempat membantu proses memandikan dan mengafani jenazah sang ibunda. Lantas, apa yang membuat Denada tidak ikut melihat secara langsung proses pemakaman almarhumah ibunda tercinta? Masih ada. Jadi berharap sama suaminya Bino, suaminya Alhamdulillah sempat ketemu mama, alhamdulillah ikut memandikan, ikut dengan proses
mengkafani juga gitu. Cuma memang tadi pada saat penguburan saya nggak di sini karena ya saya cuma berusaha mengikuti anjuran dan saran yang disampaikan ke saya dari beberapa guru-guru yang punya ilmu agama bahwa sebaiknya saya sebagai perempuan tidak hadir dalam penguburan. Makanya saya tadi tidak hadir di sini. Cuma sekarang saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk ziarah. Jam 3 menunggu anaknya, ada yang di Singapura, Surabaya, dan ada namanya, sama yang nomor 2 ada itu. Yang bikin bertambah sedih, Denada juga menceritakan momen saat ia meminta maaf kepada ibunya sebelum sang ibu meninggal dunia. Sempat membuat sang ibu merasa bingung. Denada kemudian menjelaskan bahwa ia baru saja menyelesaikan sholat tobat dan ingin merasa lengkap dengan meminta maaf kepada almarhumah. Mengingat kisah tersebut, Denada tidak tahu apakah hal itu adalah firasat atau tanda yang diberikan Sang Pencipta agar dirinya segera meminta maaf kepada orang tuanya sebelum ibunya berpulang. Denada juga menyebut hubungannya dengan sang ibunda sedang romantis-romantisnya dengan berkirim pesan atau teleponan dengan kata-kata romantis. Bahkan anaknya kerap mengungkapkan rasa rindunya ke almarhumah sang nenek. Iya, ngobrol biasa, sangat amat mungkin bisa dibilang hubungannya lagi, aku sama mama tuh lagi nggak tahu kenapa lagi romantisnya gitu loh menjelang berpulangnya. Jadi lagi romantisnya, jadi teleponan, WhatsAppan tuh lagi sangat amat dengan bahasa yang sangat amat romantis. Selama saya masih menunggu untuk pekerjaan saya selanjutnya, saya sih kepengennya di sini supaya bisa ziarah dan doa-doa buat. Emilia Contessa yang lahir dengan nama asli Nur Indah Citra Sukmahati dikenal sebagai salah satu penyanyi populer pada era tahun 70-an dengan banyak karya yang begitu dikenang bahkan sampai saat ini. Denada sendiri mengungkapkan keinginan ibunya sebelum meninggal, yakni menggelar konser reuni para penyanyi lawas. Ia bahkan sempat meminta bantuan ke manajer Denada, bahkan semangat latihan. Namun keinginan Emilia belum terlaksana hingga meninggal dunia. Adik ipar almarhumah yang merupakan bibi dari Denada juga mengaku sang almarhumah ingin makan mangga dan jalan-jalan keliling kota sebelum meninggal. Tak cuma itu saja, Emilia juga sempat minta dibelikan bubur sumsum yang hangat. Sayangnya, saat itu kondisi kesehatannya terus menurun membuat tubuhnya ngedrop. Lalu apa kata Irfan Hakim dan Karen Delano yang sempat diberitahu oleh Denada bahwa ibunya masuk rumah sakit sebelum akhirnya meninggal? Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu kini segar kembali, entah mengapa. Keinginannya mama tuh banyak banget, mau konser gitu ya, dan saya sih excited banget sebetulnya nunggu dia konser gitu. Cuma memang ya dia pun semangat banget latihan setiap hari gitu. Saya bangga gitu karena di usia dia yang saat masih merencanakan konser itu, dia masih punya semangat yang sangat tinggi. Iya, pokoknya saya datang itu dia tuh merasa sakit, sesek, aku nggak bisa napas, jengkolan, aku nggak bisa napas. Pakai duduk sakit, dipegang ininya sakit, dikasih bantal sakit, minta bubur sumsum ini masih ada, pesan suaranya masih ada. Nggak tega, nggak kaget, kasihan, kondisi nggak apa-apa ke saya.
habis minta jalan-jalan, ayo cari jambu. Aku pengen mangga, kan nggak ada mbak, terus gak ono musim kesana salah kesini. Baru diceritakan Bu Emilia Contessa masuk rumah sakit, meninggal dunia pada pukul kurang lebih 18 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung ketemu TI sama karyawan nangis-nangisan segala macam. Dia yang mengupdate keadaan ibundanya gitu. Jadi sedih sekali sih, dan Dena nggak bisa melanjuti syutingnya. Langsung kita sama-sama memikirkan gimana caranya ya bisa langsung ke Banyuwangi, karena pesawat yang bisa digapai sama Dena seharusnya besok pagi. Tapi pada akhirnya semua sepakat ya udah deh ke Surabaya aja. Dari Surabaya dia bisa naik mobil ke Banyuwangi. Meninggalnya ibunda tercinta menjadi pukulan besar untuk Denada, apalagi almarhumah sangat berarti dalam kehidupan dan karirnya. Emilia menjadi orang yang selalu ada di samping Denada ketika sang putri menghadapi masa sulitnya. Salah satu fase terpuruk adalah di tahun 2015 silam, ketika Denada harus menjalani sidang cerainya dengan Jerry Aurum. Demi bisa bersama putrinya, Emilia rela pergi ke Jakarta untuk tinggal bersama Denada selama menjalani masa sulitnya. Bahkan tak pernah absen menemani ketika putrinya itu menjalani sidang cerai. Alasannya, Emilia paham betul bagaimana rasanya mengalami kegagalan berumah tangga. Ini memang sudah Allah berkehendak, saya bilang. Terima, redok kamu. Saya bilang, kamu minta sama Allah. Saya bilang ini pasti baik, entah apa, sekalipun ini pahit sekali, tapi ini insya Allah akan jadi baik. Apa baiknya? Belum tahu sekarang, nanti di belakang hari kamu akan tahu. Gitu, saya selalu sabarkan anak saya seperti itu. Saya hanya berharap sebagai orang tua bahwa Dena bisa merasakan bahagia gitu ya. Dari sekarang sampai selamanya. Itu yang saya harapkan, itu doa saya tentu saja setiap hari, setiap malam. Dalam sebuah unggahan di akun sosial media, Emilia Contessa juga pernah membagikan momen indah saat ia berduet dengan putrinya Denada. Di caption mengaku sangat senang dan bahagia. Potret tersebut memperlihatkan keduanya yang tampak sangat menikmati penampilan bersama, menunjukkan kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka. Emilia Contessa juga membagikan foto kenangan saat ia menggendong Denada kecil. Di caption, ia mengungkapkan perasaan sayang yang mendalam serta rasa syukur atas kelahiran sang putri. Saya itu dikenal orang yang seorang ibu yang sangat memperhatikan dan mengutamakan anak-anaknya di atas banyak hal gitu ya. Tapi waktu saya lihat bagaimana Denada itu memperlakukan anaknya, ya dia lakukan apa segala untuk menghibur anaknya gitu, untuk mengurus supaya anaknya lupa dengan sakitnya gitu kan. Saya sampai bilang sama dia bilang, Mbak, dia bilang, percaya deh, Mama belum tentu bisa melakukan yang seperti yang kamu lakukan. Mohon doanya, pokoknya dari semuanya, semoga almarhumah diampuni semua dosanya, semua hilafnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan tempat yang baik, yang indah, dilapangkan alam kuburnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.